Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bihaki. Untuk topik wawancara kali ini itu mengenai membahas soal negosiasi baik di bidang bisnis maupun di bidang perusahaan. Nah, mungkin negosiasi itu kan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Misal contohnya jual beli itu harus kita negosiasi seperti itu. Nah, di sebelah kiri saya ini ada narasumber merupakan pelaku usaha di bidang bisnis. Mungkin kita langsung wawancara saja. Mungkin bisa mengenalkan diri, nama, jabatan, dan juga lama pengalaman kerja. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eliana Nur Alfiani. Saya sebagai owner Souvenir Wisuda. Saya terjun dalam dunia bisnis sejak tahun 2017, sejak kuliah S1. Jadi sudah lama, sudah 9 Ya, tahun. sudah lama. Nah, untuk pengalaman negosiasi nih, mungkin bisa diceritakan salah satu pengalaman negosiasi yang Mbak Alfi pernah lakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Pengalaman negosiasi dalam dunia bisnis itu memang sering dilakukan, terutama tawar-menawar ya, barang. Nah, ketika bekerja sama dengan salah satu pihak kampus, saya kemarin juga melakukan sebuah negosiasi dari panitia pelaksana wisuda dan terhadap saya sebagai ownernya Souvenir Wisuda. Nah, di situ menawarkan berbagai produk yang saya punya, mulai dari selempang, kalung, buket, boneka. Nah, ketika itu panitia itu menginginkan selempang lulusan wisuda. Nah, disitulah saya melakukan negosiasi kepada pihak panitia kampus. Nah, untuk tujuan utama dari negosiasi tersebut itu apa? Nah, tujuan negosiasi itu sebenarnya mencapai kesepakatan bersama ya antara pihak pembeli dengan penjual. Di sini kita saling menguntungkan saja. Yang penting kami tetap mempertahankan dari kualitas produk dan ketepatan waktu dalam kita menyelesaikan pengerjaan produk kita, seperti itu. Nah, terus siapa saja yang terlibat dalam negosiasi tersebut? Nah, pihak yang terlibat terutama saya sebagai ownernya dan juga panitia pihak wisuda, seperti itu. Nah, terus untuk kepentingan dalam masing-masing pihak ini apa aja gitu? Kepentingan masing-masing pihak. Kalau dari panitia kan dia mendapatkan memesan ya. Kalau saya kan mendapatkan pesanan. Nah, seperti itu. Kalau pihak panitia menginginkan souvenirnya apa yang dia inginkan, misal selempang. Nah, mereka juga akan mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya. Dan saya juga menawarkan mungkin kalau harga selempang saya sekian dengan kualitas yang bordil atau sablon, nah seperti itu. Kalau boneka wisuda, nah dengan harga sekian. Mungkin dari pihak panitia nanti membandingkan budget yang sesuai dengan para lulusan wisuda tersebut. Terus untuk proses dan strategi negosiasi ini, Mbak, bagaimana Mbak Alfi ini mempersiapkan diri sebelum melakukan negosiasi tadi? Sebelumnya saya akan sudah mungkin komunikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut tentang mengenalkan beberapa katalog, mungkin ya katalog produk dan daftar harga dari bisnis kami. Nah, setelah itu kami juga menyiapkan harga mungkin spesial ya bagi kampus, mungkin dalam berupa paket, misal ada dia kalau membutuhkan selempang dengan membutuhkan map dan membutuhkan boneka, nah kita jual dengan harga paket, misalnya seperti itu. Terus untuk teknik komunikasi apa yang digunakan sebelum negosiasi? Selama negosiasi? Awalnya kita mungkin sebelum bertemu langsung kita bisa kontak-kontakan, nah terlebih dahulu dan lewat WA, dan mereka juga melihat
katalog kami lewat IG, Instagram, lewat TikTok. Mungkin kan kami juga menjualkan produk-produk kami lewat digital. Nah, mereka setelah itu melihat hasil-hasil kami, review-review dari para customer, mungkin dia lanjut ke WA. Setelah WA kami akan mengajak untuk bertemu tatap langsung, face to face. Karena apa? Di situ nanti kita akan terjalin komunikasi yang baik dan sopan ketika kita sudah bertemu secara langsung seperti itu. Terus apakah Mbak Alfi ini melakukan tawar-menawar dan mencari solusi bersama dalam negosiasi? Tentunya iya, karena pihak kampus kan pasti juga memilih ya harga yang mungkin ya di bawah gitu, standar. Tapi kita juga menjelaskan bahwa produk yang kami buat itu juga sesuai dengan kualitas kami, karena kami memang mementingkan kualitas dari segi bahan. Nah gitu, karena kita mengetahui banyak pelanggan pesaing yang mana dari online terutama itu dia menggunakan harga yang miring, yang otomatis harga miring, harga yang murah, tapi dengan kualitas yang ya pokoknya jadi dengan kualitas cepat pengiriman. Nah, tapi kualitasnya kurang seperti itu. Terus untuk bagaimana cara Mbak Alfi ini menghadapi perbedaan pendapat atau ketika ada konflik dalam negosiasi? Nah, di sini saya akan berusaha ya tenang ya mungkin dan menjelaskan kepada pihak customer kalau memang kami terjadi konflik, misal dalam tawar menawar minta harga yang sesuai ya, saya mencari solusi yang terbaik lah. Kalau memang dengan budget dari customer itu sekian ya nanti saya kasih barang ini loh. Nah, mungkin pakai sablon, tidak pakai bordir. Nah, seperti itu. Jadi seminim mungkin untuk menghindari konflik ya? Iya, kita nggak sampai terjadi konflik. Karena di situ kami juga pelayanan ya, kita harus menjaga pelayanan yang baik. Karena ketika kita menjaga pelayanan yang baik, suatu saat kita akan dipercaya untuk tahun selanjutnya, karena juga dari pihak kampus juga lulusan nggak satu kali, karena setiap tahun juga akan berjalan, kampus juga akan berkembang. Nah, dari situ kami menjaga mulai dari pelayanan. Untuk faktor apa yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan negosiasi? Ya terutama komunikasi yang baik sih dengan para customer. Dan misal ketika kita kok tidak bisa membuat dalam waktu dadakan yang singkat ya, kita bilang kepada customer kami mungkin jangan sampai dadakan ya, karena juga kami tidak 1-2. Nah, kita juga menerima yang dalam bentuk grosir seperti itu. Terus untuk hasil negosiasi, apakah tujuan negosiasi tersebut tercapai? Kebanyakan yang sudah berjalan mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah kami diterima dalam misal kedua pihak ya, antara pelaku, antara pembeli dan saya, maksudnya saling mencapai kesepakatan yang dapat diterima seperti itu. Bagaimana hasil akhir yang disepakati tadi? Ya, hasil akhirnya dari pihak kampus juga membeli souvenir dengan jumlah wisuda yang banyak, dengan desain yang sudah ditentukan, dan kami juga sepakat dengan anggaran, dan kami juga akan menyelesaikan dengan waktu yang sesuai keinginannya seperti itu. Terus untuk apakah semua pihak itu merasa diuntungkan? Terutama dari para lulusan, terutama yang menerima souvenir itu juga mereka puas dengan hasil kami, karena hasil kami terutama kualitas bagus dengan bahan yang bagus. Nah, dan kami dari pihak kampus juga mungkin yang mendapatkan review juga bagus dari anak-anak yang lulus seperti itu. Untuk pelajaran apa yang Mbak Alfi peroleh dari pengalaman tersebut? Pelajarannya dari ini ya, kita ketika melakukan negosiasi dengan para customer, kita harus berpegang kepada komunikasi kita ya. Komunikasi, kejujuran. Kalau memang produk kami bagus ya, kita pertahankan dengan kita bilang kualitas kita bagus. Kalau memang kita kok mempunyai produk kami yang tidak bagus, mungkin ada kritikan ya kami terima gitu, atau bahkan
kita kembali dengan mengganti barang tersebut seperti itu. Mungkin cukup itu saja ya Mbak untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Mungkin terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.